Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nur Fauziah. Dan saya Rayhani Salsabila. Kami dari kelas MN21H akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kita sekarang sudah bersama dengan owner dari toko Alif Frozen Food yang bernama Ibu Ririn Indrawati. Terima kasih Bu Ririn sudah menyempatkan waktunya dan mempersilahkan kami untuk melakukan observasi ini. Langsung aja ke pertanyaan pertama, itu kapan sih waktu berdirinya toko Alif Frozen Food ini? Toko Alif Frozen itu kalau dibuka itu bulan April, sekitar tanggal 8 2018 waktu openingnya. Terus kenapa sih memilih untuk membuka usaha frozen food? Kita tuh punya partner jualan dulu, terus gitu dia bilang, yuk ganti usahanya kayak saya, ganti usaha makanan. Terus aku bilang, aku gak bisa kayaknya, coba dulu gitu ya. Cuman dia memang karena dia udah sukses ya dengan toko yang banyak ini ya, saya tuh digembleng nggak bisa langsung enak gitu. Dulu tuh pakai seragam Belfood, topi Belfood, itunya dorongannya Belfood, semua serba Belfood lah. Udah gitu saya nyerah lagi, aduh capek, untung cuma 20.000 bawa anak gini-gini panas apa gitu ya. Coba beli freezer, punya uang sedikit beli freezer satu, taruhlah di rumah. Taruh di rumah freezer itu kan pakai listriknya kan wattnya gede. Jadi gimana nih supaya nugget biar keluar, kita jadinya balance antara pengeluaran sama pemasukan. Listriknya mahal, nuggetnya keluar cuma 10 biji atau istilahnya sedikit. Terus akhirnya iklan ya. Kita bikin medsos tuh kayak di Karawang Info, kuliner Karawang, pasar murah, apalah gitu-gitu tuh. Yang itu saya share terus tiap hari, saya tiap pagi begitu. Pedagang sosis bakar incerannya gitu. Jadi kita harus dapat minimal pedagang sosis bakar 10 aja. Kan jadi orang dia sering belinya. Kalau buat konsumsi sendiri itu kan nugget itu kan orang udah beli, nggak mungkin besok beli nugget lagi gitu. Tapi kalau sosis bakar pedagang sosis bakar pasti dia akan belanja terus. 2 hari sekali dia belanja, 2 hari sekali dia belanja karena mau dijualin buat makan. Dari nol banget lah gitu. Terus dalam mendirikan usaha frozen food ya Mbak ya, itu kan ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu apa aja Mbak buat bikin usaha frozen food? Ya, satu memang kita tuh pertama kan freezer dulu ya, punya freezer. Ya, bisa modal dulu nih freezer. Sampai isinya tuh saya juga pinjem dulu sama temen. Gimana biar barang cepat keluar ya udah iklan terus gitu. Pokoknya minimal pedagang sosis bakar 10 aja kan. Saya bikin ini nih paket usaha. Siapa yang mau paket usaha sosis bakar, barang semua saya sediakan, meja, booth, kompor panggangan dengan budget 2,5 juta. Pakai meja booth misalkan. Kan pada tergiur tuh orang-orang. Ya udah pada gitu. Jadi kan otomatis dia bahannya habis beli ke kita gitu. Terus kalau dari legalitas toko gitu, apa aja sih yang dokumen-dokumen yang diserahkan ke dinas terkait mungkin untuk mendirikan toko, ada nggak? Ke kelurahan, cuma sampai ke kelurahan aja terus dikasih ke surat gitu. Kalau kita ada surat izin lah. Sekarang kebetulan kalau untuk itu kan banner sama apa sih namanya, notebook itu dari produk nama merek terkenal ya. Jadi dia yang menginikan gitu ya, maksudnya pajaknya urusan dia karena dari yang punya brand lah ya. Yang punya brand. Maaf ya Mbak, untuk modal awalnya berapa ya? Nah justru kalau buka toko itu saya nggak ketahuan modalnya, karena saya modal itu cuma dari yang sewa tokonya doang gitu ya, sama yang freezer saya punya aja, diputerin aja saat dari tadi satu toko sampai 2 toko itu saya jadi nggak ketahuan modalnya. Ingat saya mah cuma biaya sewa tokonya aja 25 juta, sama isinya cuma beberapa juta doang gitu. Tapi lama-lama ada sedikit saya beli lagi freezer, ada sedikit beli lagi freezer gitu. Jadinya nggak kelihatan nilai uang awal modalnya itu nggak kelihatan banget. Terus kalau dari kesulitan apa gitu yang dihadapi selama menjalankan usaha? Kesulitannya ya mungkin ya ini ya kayak kompetitor ya gitu ya, untuk masalah harga gitu. Dulu memang belum banyak yang jualan frozen, sekarang kan sudah banyak menjamur. Bahkan sampai ada yang istilahnya yang modalnya cukup besar, dia kan
tokonya banyak, disebar luas, jadi kan dia bisa jual murah gitu. Kalau pabrik tuh sistemnya gini, semakin kamu beli belanjanya semakin banyak, semakin dapat harga murah gitu. Sedangkan kalau saya toko-toko kecil mungkin bisanya cuma beli cuma 10-20 karton, mungkin tuh orang bisa ribuan karton karena tokonya banyak, jadi dia bisa jual lebih murah. Nah itu kan namanya kan udah harga jualnya udah nggak bisa sama kita gitu, walaupun ada peraturannya nih harus ecernya segini ya gitu, tapi dia tidak mengikuti itu karena kan ya mengikuti aturan. Cuman kembali ke ininya aja sih, ke apa ya, ke kitanya aja gitu. Pikir saya rezeki mah gak akan ketukar gitu ya, maksudnya walaupun toko banyak itu ada ininya lah, kamu rezekinya cuma sampai di sini, rezekinya di sini gitu. Jadi kita jualan seperti apa adanya gitu. Seandainya ada orang konsumen yang komplain masa ibu kok di toko sana harganya sekian, ibu kok di sini sekian, ya mohon maaf saya nggak bisa ikutin toko yang ibu mau gitu. Ibu bisa belanja terserah di mana aja gitu, ngasih pengertian aja sama yang belanjanya. Ini kan berdiri dari 2018 ya Mbak Rin, berarti udah 5 tahun. Itu sebelum adanya COVID. Nah kemarin ada COVID itu berdampak nggak Pak di sana? Justru tuh tadinya itu saya kan sewa toko sebelah doang tuh, satu lokal ya. Memang khusus buat makanan mentah aja ya, makanan frozen food aja. Pas sebelum COVID itu saya ada pikiran pengen jual matang ceritanya, jual kedai-kedayan lah gitu, yang matang orang bisa makan langsung. Terus sebelah itu saya sewa, nggak lama saya sewa, kenapa jadi COVID? Jadi itu jadi sewa toko tuh 2 minggu sebelum COVID lah ya, apa itu pembukaan itu kedai. Nah pas awalnya lumayan rame, terus kan COVID kan orang nggak ada yang mau keluar, nggak ada yang mau makan ke kita. Mintanya sistem delivery. Nah saya waktu itu nggak ngerti masalah GoFood, GrabFood, apalah itu harus daftar dulu begini-gini, gimana saya nggak ngerti, blank. Saya uji dengan istilahnya tuh, maksudnya diantar lah, door to door saya antar, orang pengen makan apa saya anterin ke rumah, padahal orang tahu kita aja mau keluar nggak berani, entah karena ada virus. Makanya ya terus akhirnya nggak diizinin karena mau suami, orang lain aja takut keluar rumah, itu malah nganter kemana-mana gitu, ntar bawa virus di jalannya dibawa ke rumah lagi. Akhirnya udahlah ditutup aja tuh kedai. Jadi lumayan ruginya ya, rugi beli peralatan aja tuh. Itu kedai saya tutup, jadikan diperbesar tokonya gitu. Jadi dari tokonya satu tuh jadi bikin lebar, diisi freezer semua gitu. Berarti untuk strategi marketingnya sekarang fokus ke media sosial aja gitu? Udah nggak ke rumah-rumah lagi karena udah banyak pelanggan ya? Iya, kalau ke rumah-rumah sih masih. Cuman saya ngelayaninya yang deket-deket aja, paling satu perumahan aja. Paling ada ke toko-toko tertentu sih yang minta dikirim karena dia belanjanya banyak kan, buat jual lagi, minta dikirim 5 karton, 4 karton, ya udah nggak apa-apa kita kirim gitu. Karena Terus kalau untuk sistem inventory atau persediaan itu gimana? Belanjanya tuh setiap berapa minggu sekali gitu? Kalau kayak nugget sosis itu kan memang sering habis gitu, memang barang sering habis, best seller gitu. ya? Maksudnya memang kalau untuk masalah bati itu kecil banget gitu, timbang 1.000-2.000 lah dari satu pack itu gitu, bukan seperti pakaian. Kalau pakaian yang kita pakai, sepatu itu kan lumayan ya batinya ya, tapi kan nggak setiap hari orang beli gitu. Kalau makanan itu kan cuma sedikit tapi sering dibeli, jadi 2 hari sekali habis, 3 hari sekali habis gitu. Jadi lebih sering itunya muternya, cuman yang boros di listrik aja. Berarti biaya yang paling banyak dikeluarkan biaya listrik. Listrik itu paling besar karena kan freezer ya, freezer itu kan wattnya besar, jadi listrik sama mungkin sewa toko itulah yang ini, tapi alhamdulillah masih bisa Cover ya? cover lah gitu. Kalau transaksi penjualannya udah pakai sistem atau masih manual gitu? Sebenarnya udah pakai komputer ya, cuman untuk masalah accountingnya saya masih belum semua di program komputer. Tapi yang penting saya mah udah ngerti garis besarnya. Di situ kan di komputer tuh ada sistem keuntungan laba rugi apa gitu. Sewa toko sebulan berapa, gaji karyawan sekian, terus untung laba kita, laba kotor, laba bersihnya kan kelihatan di situ. Karyawan itu gimana proses rekrutannya gitu? Ada kualifikasi tertentu nggak, kayak
Apa harus bisa komputer atau gimana? Memang ke-1 memang harus ngerti komputer juga ya. Masalahnya kan itu kan pembayaran itu semua pakai kasir, sistem kasir. Kalau dia nggak ngerti sama sekali kan dia nggak bisa ngelayani gitu. Jadi paling nggak minimal harus ngerti kasir. Ya, kembalian jangan sampai salah gitu kan. Sekarang udah ada berapa Mbak karyawan di 3. Tugasnya itu sama ketiga-tiganya. Sebenarnya yang 2 sih sama, yang 1 tuh cuman dia yang 1 tidak menguasai komputer, jadi cuman kita gunakan bantu-bantu yang lainnya kayak bungkusin ke plastik, kalau nge-packing ke kardus atau barang turun dari pabrik masukin ke freezer gitu. Kalau inovasinya Mbak, dari awal apa berinovasi kayak nambah produknya, kayak tadinya cuma nugget apa sosis ditambah lagi gitu biar banyak pelanggan yang apa masih dari dulu masih nugget sosis kayak gitu? Sebenarnya sih produk kita bukan nugget sosis aja, banyak banyak jenisnya. Frozen food itu ada nugget, sosis, kebab, kentang kayak gitu. Terus roti burger, Jadi variatif ya. somai kayak gitu banyak sih, banyak variannya. Sekarang mah udah yang instan-instan, banyak sampai ke donat-donat instan gitu, tinggal goreng. Iya. Iya kan, singkong tinggal goreng ada gitu. Sekarang mah banyak yang instan. Iya. Jadi jenisnya udah banyak banget sebenarnya. Mana kalau kita jualan makan matang tuh enak banget loh. Ini mentahnya, sebelah tuh matengnya, sampai kita bisa jual steamboat, tom yum, apa Korea gitu ya. Pasti bisa. Bahannya semua dari kita. Iya. Cukup segitu. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Semoga pengalaman yang tadi udah dibagiin bisa bermanfaat untuk kita dan teman-teman semua yang menonton. Bisa jadi inspirasi ide usaha buat yang lainnya. Iya. Ada motivasi Iya. untuk membuka UMKM dan jadi bos juga. Baik, dari hasil wawancara tadi kita bersama dengan owner dari Alif Frozen Food itu didapat hasil bahwa setiap usaha itu pasti memiliki keputusan-keputusan di dalamnya. Ada keputusan produksi, Keputusan sumber daya manusia, keputusan keuangan, dan juga dan keputusan pemasarannya. pemasarannya. Untuk keputusan produksinya, di mana produksi itu biasanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasionalnya. Ada memilih produk-produk yang akan memaksimalkan laba dari perusahaannya. Misalkan kalau di Alif Frozen Food itu Penjualan sosis dan nugget. Kalau penjualan sosis dan nugget itu terbilang produk yang best seller ya. Iya. Jadi menambah jumlah produk atau stok barang di tokonya karena volume penjualannya terus berjalan gitu. karena banyak Banyak peminatnya. Terus menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi atau dijual itu ya berdasarkan yang tadi jumlah barang mana yang lebih banyak terjual, maka barang Lebih itu cepat. yang stoknya ditambah gitu kuantitinya. lebih banyak. Biasanya 2 minggu sekali itu sebanyak 4-5 karton untuk barang-barang yang sering paling cepat habis. Lalu yang ketiga adalah meminimumkan biaya produksi, karena biaya produksi di Alif Frozen Food itu yang paling besar adalah biaya listrik, karena emang kebutuhan penggunaan freezer yang wattnya memang besar dan kebutuhannya memang segitu, jadi paling banyak itu di biaya listrik. Lalu kemudian ada keputusan keuangan. Keputusan keuangan yang pertama adalah keputusan investasi. Itu mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi lainnya. Kalau di Alif Frozen Food itu menurut owner tadinya dia sebelum COVID itu membuka kedai di samping toko frozen foodnya, tapi karena COVID jadi ditutup dan akhirnya tokonya itu diperbesar.
Kemudian ada keputusan pendanaan, yaitu berkaitan dengan pengalokasian kebutuhan-kebutuhan produksi. Jadi dananya itu dialokasikan untuk pembelian barang, persediaan barang, untuk perawatan dari freezernya itu sendiri gitu. Terus juga untuk biaya karyawan itu pengalokasian dananya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada keputusan pemasaran. Yang pertama adalah penetapan harga. Penetapan harga itu menggunakan harga pasar yang memang sudah ditentukan ya. Jadi mempertimbangkan juga faktor permintaan, faktor biaya, dan persaingan karena harga merupakan salah satu elemen yang menghasilkan laba di dalam rencana pemasaran. Jangan sampai harganya itu malah di atas pesaing, karena itu akan sedikit yang peminatnya. Tapi jangan juga terlalu di bawah pesaing karena memang sudah ada standar harga di masyarakat. Harga pasar tidak boleh menjatuhkan harga pasar. Kemudian ada produk. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam mengalokasikan anggaran pemasaran pada produk. Diantaranya jumlah produk, jenis produk yang akan dijual dan banyak peminatnya, dan yang kurang peminatnya itu harus diperhitungkan. Lalu distribusi. Ya. Distribusinya itu di Alif Frozen Food dia dari rumah ke rumah dengan kurir juga, pengantaran melalui kurir, dan juga datang ke rumah-rumah sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk ada promosinya itu berupa iklan. Jadi toko Alif Frozen Food ini juga mengiklankan produknya melalui aplikasi sosial media yaitu Facebook dan di WhatsApp juga gitu. Jadi memasarkan ke pelanggannya lewat sosial media juga, tidak hanya di toko. Untuk promonya juga ada promo-promo seperti promo hari Sabtu, terus paket membuka usaha. Jadi toko Alif Frozen Food ini juga membuka paket untuk menjalankan usaha sosis bakar. Jadi berupa dari sosisnya, terus dan bootnya gitu. Kompornya itu sudah disediakan dalam satu paket dengan harga yang sudah ditetapkan. Lalu ada paket-paket murah pada saat hari-hari besar, contohnya seperti saat unggahan di bulan Ramadan itu mengadakan promosi berupa paket murah. Kemudian ada keputusan sumber daya manusia yang biasanya berkaitan dengan karyawan. Kalau di Alif Frozen Food ini ada 3 karyawannya, 2 karyawan sebagai pramuniaga dan juga kasir, lalu yang 1 orangnya sebagai pramuniaga dan juga packing. Bagian packing. Untuk kualifikasi karyawan sendiri itu harus bisa mengoperasikan komputer, karena untuk sistem pembayaran sendiri itu sudah menggunakan sistem kasir ya, jadi sudah menggunakan komputer. Demikian hasil observasi dari kami, semoga dapat dipahami dan menjadi bahan ilmu baru untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.